Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang selalu mendapat pertolongan saat kepepet atau saat kesulitan. Seringkali kita ini dalam situasi yang sulit dalam menghadapi hidup. Dan dalam kesulitan itu ada yang mendapatkan pertolongan dan ada yang tidak mendapatkan pertolongan. Nah, orang yang selalu mendapat pertolongan di saat kepepet atau di saat kesulitan itu mempunyai tanda-tanda khusus atau mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, ini nanti bisa panjenengan titeni. Yang pertama, orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kepepet ini adalah orang yang selalu atine resik. Dadi wong nek atine resik, yang hatinya bersih, ini tidak usah khawatir. Saat kepepet pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat lantaran manusia-manusia yang lain. Wong sing atine resik itu yang bagaimana? Ya, orang yang tidak iri dengki, orang yang tidak serai, orang yang tidak panas ten, orang yang tidak dahwen, tidak sombong, tidak angkuh. Itu orang yang hatinya bersih. Memang inilah yang menjadi kendala kita untuk selalu resik-resik hati atau selalu membersihkan hati kita, agar saat kita kesulitan, saat kita kepepet, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2, orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kepepet, saat kesulitan, ini adalah orang sing wicaksana. Jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu selalu bisa menjadi penengah antara orang-orang yang berseteru. Orang yang bijaksana itu tidak gerusa-gerusu, tetapi selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, orang yang bijaksana itu biasanya saudaranya banyak, temannya banyak, kerabatnya banyak, selalu disukai oleh banyak orang. Makanya saat kesulitan pasti ditolong oleh orang-orang yang lain. Nah, ini. Kemudian yang nomor 3, orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan ini adalah orang yang selalu eling lan waspada. Orang yang selalu eling lan waspada, yaitu orang yang selalu ingat kepada Tuhannya setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafasnya. Itu selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan orang yang selalu waspada, yaitu orang yang selalu berhati-hati. Kenapa kok berhati-hati? Kok tidak kepala-kepala, tidak tangan-tangan, tidak kaki-kaki, kok hati? Ada apa di hati? Karena di hati inilah
alat komunikasi kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam hati ada nurani atau hati kecil, nurani nur cahayani ingsun Allah. Jadi ada cahaya ketuhanan di dalam hati kita. Inilah waspada, waspodo, hati-hati, atau takwa, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Nah, inilah orang yang akan mendapatkan pertolongan saat dirinya kesulitan atau saat dirinya kepepet. Kemudian yang nomor 4, orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan adalah wong sing lomo, atau orang yang gelem dono triyah, orang yang mau bersedekah. Bersedekah ini macam-macam, bisa sedekah dengan ilmunya, bisa sedekah dengan hartanya, bisa sedekah dengan tenaganya. Nah, lomo gelem tulung tinulung marang sak pepadaning urip, orang yang mau bersedekah. Nah, ini orang yang akan mendapatkan pertolongan saat dirinya dalam kesulitan atau dalam waktu kepepet. Kemudian yang nomor 5, orang yang selalu mendapat pertolongan saat kesulitan adalah wong sing gelem nampa wewarah becik, atau orang yang mau menerima nasihat-nasihat yang baik. Kenapa orang ini kok bisa mendapatkan pertolongan saat kesulitan? Karena apa? Di dalam hatinya tidak ada rasa sombong atau tidak ada rasa congkak dan angkuh. Dia nyeguru, mau menerima saran-saran yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Jadi jembar dodone, jembar atine. Kemudian yang nomor 6, orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kepepet adalah wong sing gelem ndonga lan nyedak marang Gustine. Jadi orang yang selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi dengan berdoa itu merasa bahwa dirinya ini adalah hanya seorang hamba atau seorang makhluk, hanya makhluknya Tuhan. Jadi berpasrah diri kepada Tuhan. Karena kesulitan dan juga keberkahan hidup semuanya pemberian daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi orangnya selalu berdoa setiap saat, memasrahkan semua persoalannya, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu tadi ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang akan selalu mendapatkan pertolongan di saat dirinya dalam kesulitan atau saat kepepet. Mudah-mudahan kula panjenengan, keluarga kula panjenengan, dan anak turun kula panjenengan menjadi orang-orang yang hijau, orang-orang yang mulia, orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan. Matur sembah nuwun,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.